untuk EVOS, Bigetron, dan juga Genesis Dogma. Ini dia game terakhir kita, E-Wrangle. Selamat menyaksikan. Yes. Itu udah kayak kita penutupan ya. Ya. Pochinki. Pochinki masuk. Wah. Pochinki masuk. Ini Pochinki. Sudah jelas lewat Pochinki. Enggak, bawa Pochinki ini. Enggak, ini Pochinki Don. Enggak lewat Pochinki. Pochinki. Gua intip monitor belakang. Pochinki. Enggak ada school. Ya. Wuhuu. Tapi gue yang paling mendekati Don. Milka juga deket. Mana jauh? Lebih dekat Pochinki itu Pochinki jaraknya kayak kurang lebih 800 meter lah. Aduh, emang tebak-tebakan seperti ini. Oke, selanjutnya karena Void Pass sudah terbuka pasta kota yang akan dimasuki oleh 3 circle berturut-turut. Oke, 3 circle berarti berturut-turut. 1, 2, 3 ya? Circle 1, 2, 3. Iya. Gua ke atas mulu ya. Oke, gua pilih farm. Oke, gua counternya. Apa? Aduh. 3. Ruins. Oke, ruin. Boleh berubah nggak? Oh enggak. Gua harus tetap berpegang teguh. Ya, harus Lo ruins, berpendirian. gua tadi farm ya. Farm ya. Itu masih kemungkinan untuk satu circle pertama bareng-bareng. Bisa, kayak tadi. Di Betul. tengah-tengah banget kan semuanya kena kali ini. Sekarang bisa kena atau enggak nih? Kalau kita lihat sih ada beberapa tim yang kerepotan Don. Seperti? Infinity mungkin yang harusnya bakal ngambil jembatan sebelah kiri sebelum mereka menuju ke area SMB. Itu Ruins buncit di esnya doang yang kena. Bagian lainnya tidak kena. Nanti pas mentalnya ke kiri terus mas. Itu kayaknya udah posisi yang paling aman, gue pilih farm. Karena kenapa tuh? Ya insting aja. Oh gitu. Kadang-kadang insting kesatauan gue itu bisa membuahkan sebuah hasil yang bagus. Gitu, namanya juga insting ya, 50-50. Ini Nusi masih bermain di parasutnya. Kayaknya nggak akan ada push juga dari KF karena KF lebih milih untuk melakukan looting. Belum ada agresivitas yang dilakukan oleh EVOS. Dan harusnya EVOS sudah mulai tahu sih beberapa pergerakan yang dibangun oleh Infinity ketika mereka susah untuk masuk ke arah SMB-nya. Tapi ternyata dari KF mengambil satu weapon untuk menembak ke arah pemain dari Infinity. Namun angle-nya tidak terlalu jelas, tercover dengan sebuah perbukitan tadi. Belum ada inter knockdown untuk di 2 menit pertama. Yang gini-gini nih, gue sangat terinspirasi. Tadi kan gue sempat ngobrolin ini, sebenarnya ini jokes badamtes ya. Lu jangan berharap ini lucu. Teman-teman yang mendengar juga jangan berharap ini lucu ya. Kapan lu lucu ya Bang ya? Selalu. Apa tuh? Tadi si Sansko sempat. Ya kan, lucu banget lucu kan? Lucu banget, gila Dona, sumpah. Iya. Pantas Monang suka. Gitu ya, jadi itu lebih lucu ya. Sebut ini ya, sebut label sekarang ya. Putri, bukan. Soalnya kita adalah seseorang lah. Kita adalah seseorang yang tidak menutupi pasangan kita. Oh, terbuka. Terbuka, buat apa pasangan ditutup-tutupin? Itu pasangan atau cicilan? Jia! Cicilan zaman sekarang gak bisa ditutupin, Pas. Tapi ada yang nutup-tutupin cicilan, terjadi aib ngomongin tetangga. Kita mah terbuka sama pasangan kita juga membuka ke publik kalau kita udah punya pasangan. Iya. Buat apa pasangan ditutup-tutupi kan bukan cicilan ya. Alright. Selain cicilan apalagi yang ditutupin? Banyak. Jadi gibah nih. Enggak kan. Siapa tahu yang lebih relatable gitu yang lebih relatable ya. Selain cicilan mungkin tunggakan. Sama aja ya sama Pak. Aja. Oke. Itu dia. Intermezzo tidak penting juga ya dari awal-awal pertandingan kita kali ini. Alright, yes, betul sekali yang dibilang oleh Mutiara Dona Ibu Fiska. Dan kali ini kita kembali lagi ke arah gamenya. Back to the beat. Back to the game. Dan berpindah, sudah ada drone yang terbang di arah Gergopol apartemen. Melihat pergerakan demi pergerakan dan proses looting dari Geek Fam Malaysia. Yang tadi mendapatkan BBCD. Betul. Mulus juga ya ini drone-nya. Speednya bisa dimainkan. Tadi kadang speednya kenceng, speednya lambat. Tergantung dari observer dari gamenya. Tergantung mood kayaknya ya. Iya betul sekali. Tergantung instruksi dari ibu produser. Cepet! Wah drone-nya langsung cepet. Wah ini kayak dia nih. Cepet kan? Set. Bentar lagi pelan. Sinematik banget. Pelan nih bentar lagi. Nah kan? Cepet lagi. 3, 2, 1. Serut. Oh kok enggak sih? Belum. Soalnya masih belum terpantau mau ngapain. Sudah masih ngelihat ada satu player dari FaZe Clan of course ya. Yang sekarang loncat. Ada Tony K. Bukan Tony Q. Wow. Sangat inspiratif sekali yang diomongin sama Dona. Welcome to my paradise.
inilah yang terjadi ketika Dona tidak ada bahan, saudara-saudara. Apapun akan dia omongin, nyanyi juga bakal dilakukan. Tapi enak loh, dari tadi Face Clan kalau dilihat-lihat kayak Tony K udah dapetin helm level 3, Face level 2 juga. Terus dari segi weapon juga sangat-sangat suportif untuk early game dan sangat mensupport mereka kalau keluar dari area Gergopol, mereka mau bermain agresif. Iya, apalagi daerah lootingan mereka kali ini juga aman sentosa, jaya, sempurna. Wow. Oi, oi, oi. Ya. Tuh kan. Gak nyambung tuh Pak. Yang bisa nyambung di itu cuma Sansui doang. Iya emang. Karena Sansui dulu pernah mainnya lightstick ya. Lightsticknya itu bukan satu doang dia. Setiap jari ada satu lightstick. Wow, berarti dia punya 8. 1, 2, 3, 4 di tangan kiri. 4 di tangan kanan. 8 Don, sudah dihitung. Oh manjang-manjangin. Kan mendetail gitu loh. Karena bener. dalam mengemukakan sesuatu kita tuh harus detail. Supaya tidak ada orang yang salah prasangka seperti itu. Betul, jadi jangan ya begitulah kira-kira ya. Ya betul sekali, setuju banget sama Pasta. Setuju banget tentunya karena kita adalah partner untuk game yang terakhir. Agak pasif ya kalau kita lihat. Bukan agak lagi. Bukan agak lagi sepertinya ya. Ini gara-gara lu sih Pas. Lah kenapa jadi gara-gara gua? Setting circle ke situ. Lah itu bukan settingan gua itu. Itu settingannya Bapak Sansui. Karena dia udah order untuk game terakhir itu mapnya tengah-tengah circle-nya sekitar farm bisa ke Milta juga. Dan kelihatan banget ya para tim-tim kali ini bermain sungguh-sungguh hati-hati. Sangat. Lebih hati-hati lagi dari hari kemarin atau dari awal-awal hari di hari ini seperti itu. Ya. Mungkin memang mengingat ini adalah kesempatan terakhir hari ini. Tentu mereka mau mendapatkan hasil yang cukup maksimal supaya nanti malam mereka bisa tidur dengan tenang. Betul sekali. Jadi tidur mereka akan mimpi indah bukan mimpi buruk ya. Hal yang kemarin dilakukan oleh Satar juga tidak sempat terulang kembali di mana kemarin Satar menjadi last man untuk GD di Sunhawk dan berhasil mendapatkan placement terbaik untuk GD Gits. Dan ini adalah beberapa statistik dari Satar dengan 9 assist, ada 3 rescue-nya dan juga 21,8% untuk tim kontribusi bagi seorang Satar yang selalu menjadi pemain terakhir kalau kita berbicara untuk Genesis Dogma dan mapnya adalah Sunhawk. 2 kali kalah nih, berebutan sama Xavier di area Paradise. Apakah besok GD akan berpindah drop zone atau besok GD masih ingin try hard untuk menghadapi Xavier di area Paradise? Mengingat udah 2 kali mereka coba juga ya, kayak bisa nggak nih mereka gontok-gontokan di daerah Paradise kali ini. Tapi feeling gue sih ya masih mau mencoba 3 kali sih, because third time is a charm. Oke, itu artinya apa? 3 kali dah. Ya, intinya gitu. Gue cuma tahu yang third time-nya doang, sisanya gue gak tahu lagi artinya apa. 3 times a charm. Itu apa? Pokoknya 3 kali deh. Pokoknya percobaan 3 kali. Dah. Oke. 3 kali percobaan menurut lo masih worth it lah buat dicoba ya? Masih worth it lah sebenarnya. Enggak 3 kali percobaan atau 3 kali percobaan lagi? 3 kali percobaan, gak pakai lagi ya. Berarti besok yang terakhir mereka lakukan. Minggu depan kalau mereka bisa masuk lagi Super Weekend yang kedua dan harus sih sebenarnya. Apalagi minggu depan kita doakan bersama-sama semoga 5 tim Indonesia berhasil masuk ke Super Weekend yang kedua. GD ada kemungkinan besar akan ngelepas Paradise. Menurut lo? Aku menurut lu? Menurut gue? Kalau 3 kali percobaan. 3 kali percobaan kalau misalkan serem ya? jumlahnya gak terlalu bagus kan ya harus berpikir dengan bijak gitu loh. Gue agak-agak serem gitu loh, lu yang ngomong panjang lebar menurut lu. Soalnya kan lu yang bilang 3 times tadi kan. Iya. Apalagi ya mengingat Sunhawk hanya dimainkan juga di Super Weekend gitu. Betul. Kapan lagi mereka mau mencoba hal tersebut selain di Super Weekend? Betul. Begitu. Jadi kayak di Super Weekday, di Weekday pun mereka nggak bakalan bisa gitu untuk mencoba bermain-main, mengulik-ngulik Paradise Resort seperti apa. Betul, karena hanya dimainkan di Super Weekend tentunya. Kembali lagi kalau kita melihat untuk tim-tim Indonesia yang lainnya saat ini ada Bigetron yang tadi kalau nggak salah jaraknya agak sedikit dekat dengan Eagle Esport. 2E. Satu pemain dari Eagle Esport yang sudah mengamankan bagian pinggir jalan. Sementara lagi-lagi GD Gits melihat pergerakan dari EVOS Reborn. Ini adalah 2 tim Indonesia yang sering bertemu untuk early game di arah Erangel. EVOS bermain dengan sangat cepat. Mereka sudah meninggalkan Veripier menuju ke arah tempat di mana Bigetron sering melakukan looting. Dan tadi circle yang kedua agak sedikit mendonat dan farm ada di bagian ujung dari circle yang kedua. Ada kemungkinan besar ditinggalkan untuk circle yang ketiga. Ya emang emang gak dipungkiri lagi EVOS dan juga Genesis Dogma Gits ini sering banget bertemu karena memang
apalagi kalau misalnya circle-nya ke kanan. Betul. Gitu. Jalur rotasi kayaknya yang nggak akan ke kanan, nggak ke kiri, ketemu terus deh Dun. Kiri kan Kiri dari Dari Primark bawah juga GD suka ambil jalur kiri. Terus EVOS juga sering kali mengambil jalur kiri. Bahkan tadi Irengel pertama atau Irengel yang kedua gitu. Mereka juga ketemu di jalur kiri. Tapi ternyata GD bakal bertemu dengan Exis. Kali ini Kacang Susu yang berhasil memenangkan fight-nya ke arah Booms. Satu tumbang tidak ada backup fire dari GD Gits. Mereka harus merelakan kehilangan satu pemain di menit ke-10. Ini demen banget ya ketemu Kacang Susu Bukit sama Kentang GD ini loh. Gits. Emang jadi tempat pertemuan. Biasanya BTR join ke sini juga, tapi BTR lebih memilih mengamankan dua rumah kembar yang ada di sekitar Milta. Kacang Susu mulai mendapatkan tekanan dari arah belakang, harusnya EVOS ataupun GD yang sudah mulai memberikan follow up-nya. Sudah mulai terbakar mobil dari Kacang Susu, butuh penyelamatan dari pemain-pemain Exis yang lainnya. Dan ternyata EVOS dari arah lower ground-nya punya angle shoot dan membuat setup dari Exis sedikit ketar-ketir. Emang sedari tadi juga EVOS sudah mulai mengendus keberadaan di atas sana, apalagi ada tembakan-tembakan atau suara-suara tembakan yang terjadi di atas sana. Betul. Dengan mereka melihat, ada siapa tuh di atas, langsung mau diuji coba tembakannya ke arah mereka. Pun begitu juga dengan Genesis Dogma Gates yang juga sudah mulai terspot oleh EVOS sendiri tadi. Yep, udah saling memandang kali ini antara EVOS dan juga GD, bahkan Exis juga sudah mulai terspot tadi. Berada di arah dua komponen berbeda namun dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Split juga sudah dilakukan oleh GD, 2-1 split yang mereka lakukan dan berpindah ke arah Yangon Galacticos di mana mereka berdekatan dengan The Xavier menembak menuju ke arah Rebis. Kali ini ingin lompat manja ke arah pohon tapi damage yang diberikan oleh seorang Tamyo begitu menyakitkan. Satu tumbang kali ini dari The Xavier. Belum ada upaya untuk menyelamatkan seorang Rebis tapi Lamborghini langsung turun dari lantai 2. Kayaknya bakal langsung di follow up dengan setup vehicle yang mereka punya kali ini. Atau mereka hanya ingin mengamankan vehicle yang mereka punya. Tapi pergerakan dari Frankie begitu meyakinkan untuk menyelamatkan seorang Rebis yang terspot oleh Yangon Galacticos. Harusnya bisa ya, tapi masih akan terus di-lock angle-nya ke arah Rebis yang kali ini masih dalam keadaan knockdown of course. Tapi pastinya bakalan dilakukan backup juga oleh rekan-rekan di X yang lainnya. Itu dia Lamborghini dengan vehicle-nya agak-agak mengusik keberadaan dari YG ya di sana atau Yangon Galacticos selagi Rebis diamankan nyawanya. Iya, dan kali ini dari YG juga mereka benar-benar safe gitu bermainnya. Nggak langsung komit untuk tabrak ke arah Xavier, tapi mereka benar-benar bermain sabar. Tidak ingin mendapatkan sebuah confirm elimination dan ngebuat mereka jadi terpick off satu pemain. Begitu tertib, tidak ada upaya yang terlalu ngotot untuk mendapatkan sebuah confirm eliminationnya tadi. Dan Circle menuju ke arah bawah lagi. Habis dibanting ke atas, kali ini dibanting ke arah bawah. Milta masih masuk, bahkan Farm masuk Circle yang ketiga. Prediksi gue bener. M-nya doang. Yang masih masuk. Farm tanpa M gak enak. Far, jauh. 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 Ya. Tapi Farm tanpa Far tetap gak enak. BTR turun di mana? Aduh, receh. Game terakhir. Tapi yang tidak receh adalah pastinya peperangan antara tim-tim yang kali ini sudah bertemu satu sama lain. Jalur rotasi yang dijalankan oleh tim Secret pun juga sudah mulai terspot keberadaannya di seberang sana. Pastinya MS, Chonburi dan juga APG. Dua tim yang berwarna mirip-mirip. Ini dia yang bakal pecah pertama karena one sec langsung close combat kali ini dengan menggunakan Uzi mengganti M4 menghadapi 3 pemain dari Geek Fam tersandwich begitu saja dan satu tumbang dari Yangon Galacticos. Backup dari belakang pun tidak terlalu tepat timingnya dan masih belum bisa mendapatkan sebuah trade yang terlalu banyak. 1 tukar 1 seimbang antara Yangon Galacticos dan juga Geek Fam, tapi posisi dari Demrut masih dalam posisi mengokang granat, lempar langsung menuju ke bagian lower ground. AK yang ada di spot sana tapi masih belum bisa digapai. Belum ada splash damage yang masuk ke arah AK. Lord juga sudah mulai melakukan split ke arah sebelah kanan, masih belum bisa mendapatkan angle pick lagi ke arah Geek Fam. Ini masih ada satu orang yang bisa ngontrol fight ini dari Geek Fam. Ada satu pemain Geek Fam yang punya high ground control di bagian belakang, QB. Benar-benar game changing banget kali ini atau game changer banget untuk bisa mengontrol fight yang sedang dilakukan oleh Geek Fam dan juga Yangon Galacticos. Betul selamat sekali. Selamat kali ini tapi ada no, granat yang dilontarkan oleh Miracle tapi nampaknya agak sedikit terlalu jauh. Tapi ternyata splashnya itu di ujung banget loh barusan splashnya dan belum berhasil untuk di revive dan langsung saja
saja dieliminasi. Hanya meninggalkan 2 player terakhir untuk Yangon Galacticos yang kali ini bakalan back off terlebih dahulu. Betul, mereka langsung menggunakan strategi berikutnya untuk cabut ke arah belakang, mengamankan placement yang lebih baik lagi. Lord sudah berhasil kabur, tapi sepertinya AK bakal tertinggal di arah depan, menyisakan 1 pemain dari Yangon Galacticos yang cukup dekat dengan pemain-pemain Geek Fam yang ada. Tapi Lord ternyata mengambil blind spot di arah yang lainnya, berada di bagian lower ground, tidak siap untuk menyambut kedatangan dari seorang Demroot. 1 lagi kembali tumbang. AK kali ini yang menjadi pemain ketiga dari YG yang dipulangkan ke arah lobby. Dan nampaknya the last man standing dari YG atau Yangon Galacticos tadi sempat di-spot keberadaannya. Namun kita berpindah ke arah Genesis Dogma Gates yang kali ini bertegur sama dengan MS John Buri. Salah satu player yaitu Daybot kali ini tertangkap basah dan langsung saja dieliminasi. Hanya meninggalkan Satar dan juga Nichil. Berdua saja yang nampaknya mereka harusnya akan back off dengan segera. Karena mereka nggak mau banget untuk menghadapi kekacauan tersebut. Ya bahkan Satar yang udah kabur duluan dari ke spot sama tim Secret. Dan kali ini dari 40 Falls mereka bakal bertemu dengan Eagle Esport. Dimana Datcon sudah berhasil diamankan. Pemburu bakal turun dari arah vehicle yang menuju ke bagian bawah kali ini. Hampir mendapatkan 1 namun masih bisa mendapatkan sebuah angle yang begitu tipis. Double pick dilakukan dan kali ini 40 Falls berhasil menambah korban berikutnya ke arah Eagle Esport. 1 pemain terakhir dari Eagle Esport yang bersembunyi di bagian bawah di arah bunkernya. Tidak ada niatan untuk melakukan push karena angle-nya ketika di-push tidak terlalu bagus, tidak terlalu menguntungkan untuk 40 Falls. Mereka lebih memilih menahan di bagian bibir atau mulut dari goa tersebut. Red Face sementara waktu ini sudah melihat tadi pergerakan yang dibangun oleh Nuzi. Ini pastinya akan di-lock terlebih dahulu dengan player-player dari tim EVOS. Sementara itu player Infinity yang lainnya juga sudah melihat keberadaan EVOS. Microboy kali ini dalam keadaan knockdown harus segera diselamatkan sebelum player-player yang lainnya dari Infinity menyergap mereka. Ya tapi follow up yang dilakukan sama EVOS benar-benar cepet banget gitu. Ada yang melakukan revive, yang lainnya memberikan bantuan dengan melakukan setup smoke. Dan Red Face kayaknya belum ketahuan. Sudah mulai ada setup yang dilakukan. Kali ini granat dari seorang Red Face sudah mulai dimasak. Dan itu granatnya matang banget mendapatkan 2 pemain. Bahkan Microboy yang barusan aja ke revive kali ini berhasil ditumbangkan kembali. Bersama dengan seorang KF Laser dan juga Red Face yang tersisa. Dan Red Face pun gak bisa bertahan lama karena 2 pemain dari Infinity benar-benar komit untuk menabrak compound dari EVOS. EVOS pun rata, mereka dipulangkan ke arah lobby. Infinity mendapatkan sebuah kemenangan yang cukup besar. Tidak ada korban jiwa untuk Infinity. Well, nice try untuk EVOS Reborn kali ini. Harus pulang di posisi ke-16 dan kita akan meneruskan peperangan yang sudah pecah di mana-mana. Di antara 15 tim yang tersisa, 50 player masih alive kali ini. Kalau misalnya kita lihat Genesis Dogma Gates hanya meninggalkan 1 player mereka, begitupun dengan YG dan juga Eagle Esports di sini. Betul sekali. Bahkan dari Infinity kali ini mereka cukup dekat dengan Bigetron, tim Indonesia yang lainnya. Dari Zuxi akan membuka jalan ke arah sebelah kanan. Mereka tidak ingin fight di menit segini. Mereka bakal bermain objektif untuk mengamankan posisi puncaknya kembali. Sementara dari kondisinya, tim Indonesia hanya menyisakan 2 tim saja. Karena EVOS sudah dipulangkan dengan kondisi GD juga cukup bonyok. Hanya menyisakan last man standing untuk GD Gates. Tapi di arah perkayuan, Secret dan juga Vampire Fight mereka bakal pecah di mana Stun. Sudah berhasil diamankan, Fluket dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Swap bakal melemparkan granat menuju ke arah tim Secret. Sudah mulai terspot, granat yang begitu matang bakal langsung dilemparkan. Tapi Vampire sudah kehilangan pemain yang cukup banyak. Tinggal 1 player aktif dari Vampire yang bertahan, yaitu seorang Swap dan masih berupaya untuk menyelamatkan seorang Stun. Secret juga nggak ingin buru-buru untuk mendapatkan sebuah finishing momen mereka memulangkan Vampire ke arah lobby. Granat dari Kid kali ini bakal dimasak begitu matang, lempar ke arah depan. Stun berhasil ter-revive ternyata. Untungnya splash damage-nya nggak masuk lagi ke arah Stun. Iya, ada batu yang sungguh besar tadi ya yang menghalangi damage yang masuk dari arah granat yang dilemparkan. Sementara itu di bawah sana juga MS John Buri nampaknya bertemu dengan tim Bigetron Red Alien. Namun kita masih akan fokus terlebih dahulu ke peperangan yang terjadi antara Vampire dan juga tim Secret ini. Karena lihat 1 persatu player dari tim Secret benar-benar bonyok. Tapi ada 2 angle yang bisa diamankan atau dimainkan oleh tim Secret kali ini. Dan that's it, Vampire harus
harus dieliminasi di posisi 15. Ini Secret mainnya agresif banget gitu. Mereka ingin nge-clear semua area yang ada di sekitar mereka. Tapi kalau kita perhatikan di arah elimination feed-nya di mana Bigetron sudah kehilangan satu pemain mereka, satu sedang ter-knockdown dan masih bisa diselamatkan tapi belum terspot oleh observer kita. Mereka fight sama MSC kalau nggak salah MSC. tadi. Betul, MS Konburi. Entah di arah mana, ataukah di luar zona, ataukah di dalam zona karena belum terspot. Lagi-lagi harus gue bilang seperti itu. Dan Secret yang barusan saja memulangkan satu tim ke arah lobby Vampire. Kali ini mereka bertemu dengan tim Thailand yang lain. Bertemu dengan The Infinity. Iya, Infinity juga yang kali ini mungkin juga berdekatan dengan Axis keberadaannya ya. FaZe Clan pun juga nampaknya sekarang sedang berperang dengan tim Geek Fam. 2 versus 2 nampaknya dari kedua tim ini yang berada berdekatan. Ayo, ada yang satu yang loncat-loncat masuk ke dalam pertahanan yang sudah didapatkan atau diamankan oleh Geek Fam sendiri. Beer 11 bener-bener pede banget tadi Pasta. Betul, dan setelah menerima damage dari Geek Fam akhirnya dia mundur ke belakang dan di arah lain Bigetron dipulangkan ke arah lobby. Nice try untuk dua tim Indonesia, Bigetron dan juga EVOS. Kali ini hanya menyisakan GD yang tersisa satu pemain saja dan Beer 11 overpick berhasil diamankan oleh Geek Fam dan ada follow up juga dari dua pemain Geek Fam yang lainnya. Kali ini sudah mulai nge-regroup. Keempat pemain dari Geek Fam Malaysia sudah mulai nge-push ke pertahanan dari FaZe Clan, bahkan Vintores menghindari area ini karena sedang dalam posisi yang tidak aman. Ada shoulder pick dari bagian belakang pohon namun masih bisa di-counter dengan sangat bagus. Masih bisa menutup angle shoot dengan melakukan proning dan berhasil ternyata mendapatkan satu, namun pick yang dilakukan dan counter shoot yang diberikan dari Geek Fam benar-benar rapat dan padat. Iya, dan FaZe Clan pun harus menghentikan perjalanannya. Tapi masih ada 12 tim yang akan melanjutkan perjalanan mereka. Seperti halnya Axis kali ini yang bertemu dengan Infinity. Yang dimana Axis masih dengan 4 punggawa mereka yang benar-benar siap untuk bisa menghadapi gempuran yang dimiliki atau yang akan dibangun oleh tim Infinity. Mela kena barusan, langsung saja ter-knockdown. Keadaannya ada satu lagi, satu player dari Infinity di balik pohon. Masih harus healing terlebih dahulu, tapi dia Nuzi kali ini nggak bisa bertahan cukup lama. Betul, 3 pemain dari Axis tadi langsung tabrak ke arah last man dari The Infinity. 8 tim tersisa, bahkan Secret pun dipulangkan ke arah lobby. Di urutan ke-9 terkikis begitu banyak tim ketika Blue Zone kelimanya menutup. Dan sebentar lagi kita bakal melihat untuk circle yang ke-6. Granat sudah mulai dilemparkan, MSC cukup low. 2 pemain mereka akan ditabrak begitu saja, bahkan rata sudah yang ada di sebuah perkomplekan, di sebuah dekat pohon tadi. Dan push yang begitu komit dilakukan. APG berhasil memulangkan MSC ke arah lobby. Betul sekali. Sementara itu Zero dan juga Shroud harusnya kali ini masih bisa diselamatkan supaya mereka bisa kembali ke medan perang dengan 4 punggawa mereka yang aktif secara utuh. 7 tim tersisa. Dan hanya ada 2 tim saja yang kondisinya masih berdiri tegak, 4 pemain mereka, Forifals dan juga Axis. Karena dari APG dan juga DX mereka butuh melakukan revive ke arah pemain mereka. APG sudah kembali bangkit, hanya tinggal DX yang belum merevive pemain mereka yang sedang ter-knockdown. Di arah lain dari APG mereka punya crowd control yang begitu bagus di arah sekitar prison, tapi mereka nggak bisa menahan di sana terlalu lama karena Blue Zone sudah mulai berpindah kali ini mengambil bagian sekitar shelter dan sudah ada satu tim yang punya kontrol area begitu perfect di sekitar shelter. BN kali ini yang hanya meninggalkan the last man standing mereka. Gak bisa bertahan cukup lama dan harus tereliminasi kali ini. Sementara itu Axis pun juga sudah mulai terspot keberadaannya dari arah DXYG. Juga menjadi tim selanjutnya yang tereliminasi. Hanya menyisakan APG Esports, Geek, DX, Axis dan juga Forifals. Yes, tinggal 5 tim yang tersisa. Di mana ada beberapa tim yang belum masuk ke dalam zona karena tertahan juga. Dan granat dari Frankie memulangkan satu pemain Axis ke arah lobby. Tinggal 14 pemain yang masih bertahan kali ini. Bahkan pergerakan dari Xavier begitu YOLO untuk tabrak ke arah sekitar dari APG. Satu berhasil mereka amankan, tapi ada through the smoke dari seorang Frankie. Granat sudah mulai dimasak dan counter shoot yang begitu tepat through the smoke yang dibalas dari seorang pemain. Benar-benar tepat waktunya dan sangat-sangat on point sekali tadi. Tembakan demi tembakan juga langsung diarahkan ke arah DX. Satu pemain mereka bahkan tumbang tanpa ada kesempatan untuk di-revive. Rame banget barusan granat yang sudah dilontarkan. Dan ini benar-benar memporak-porandakan pertahanan yang sudah dibangun sedemikian rupa. Dengan begitu, Forifals dan juga APG Esports lah yang masih mempunyai advantage penuh atas 4 player mereka. Forifals sepertinya juga akan menjaga angle ke arah Geek Fam ya.
di sebelah kiri mereka. Ya, dan lihat dari Forifals mereka tertib banget. 3 pemain nge-stick, 1 pemainnya bakal menjadi support di arah belakang. Dan pemburu kini udah melihat pergerakan dari pemainnya Geekfam. Sudah mulai mengatur angle-nya ke arah Geekfam. Sementara Lamborghini tidak membuat pergerakan yang terlalu banyak karena hanya menyisakan dia seorang diri aja untuk tim The Xavier kali ini. Bergerak pelanan pasti, tidak ada pergerakan yang terlalu barbar dilakukan oleh Lamborghini. Tapi dia belum ngedrop tasnya dia. Biasanya kalau udah kondisi kayak gini, tasnya bakal di drop. Biar nggak kelihatan Betul. ya ada yang muncul gitu. Nah, itu dia. Dari tanah. Dan kita bakalan tunggu saja aksi-aksi spektakuler seperti apa. Seperti halnya Voki kali ini ya, yang sudah ngedrop tasnya. Dan sudah melihat ada player-player dari tim APG. Tapi benar-benar masih menahan. Molotov dilontarkan, dibakar hidup-hidup Tuhan yang kali ini kocar kacir keberadaannya. Dan sudah melihat satu player bahkan dapat 2 sekaligus. Voki benar-benar on point banget barusan. Playstyle yang dilakukan dia, oh my god. Itu benar-benar bagus banget tuh timingnya. Dibakar 1, posisinya belum ketahuan, dia kenok yang lagi ngepron. Dan dia tahu juga pemain lain dari APG ada di sebelah mana. Itu benar-benar sebuah pengamatan yang begitu bagus. 2000 IQ sih itu. Ya. 2000 bukan 200 lagi. Banget, udah 2000-an tuh ya. 2000-an ya. 2000 IQ, permainan 2000 IQ dan APG pun hanya menyisakan last man standing mereka. Yes, ternyata rata. Hanya menyisakan Geek, Axis dan juga Forifals saja. Harus hati-hati, masih tersisa sedikit banget HP-nya kali ini dari Voki. Granat selanjutnya langsung saja mengeliminasi seorang Voki dan juga tim Axis. Ya, 1 udah cukup sih sebenarnya, tapi benar-benar dipastikan supaya nggak ada pergerakan lebih lagi yang dilakukan oleh seorang Voki. 2 tim tersisa kali ini 4 lawan 2 antara Forifals dan juga Geekfam Malaysia. 2 tim Malaysia akan beradu untuk WWCD terakhir di hari ini. Dan siapapun yang mendapatkan WWCD ini adalah WWCD kedua untuk Forifals ataupun untuk Geekfam Malaysia di Super Weekend yang pertama. Sementara dari Geekfam mereka lagi-lagi dirugikan dari posisinya seperti ketika mereka menghadapi GD Gits di Miramar tadi. Mereka cukup dekat dengan Blue Zone dengan 2 pemain yang tersisa, ada Miracle dan juga Demrut. Sudah mulai ada tembakan, kali ini bertugas bagian kanan. Apple menerima damage yang begitu dalam dan berhasil diamankan rupanya, namun Miracle terjebak di arah Blue Zone. Bahkan Demrut juga terjebak di arah Blue Zone. Dan itu dia winner chicken dinner untuk Forifals. Back to back WWCD pertama di PMPL Saya Championship season yang keempat. Wow, what a play banget. Dan mereka berhasil untuk mengantongi total 8 elimination point. Congratulations untuk Forifals yang memang masih memiliki kekuatan penuh atas timnya sampai dengan akhir pertandingan tadi. Wow, ini benar-benar speechless banget yang dilakukan oleh Forifals, yang dilakukan oleh Geekfam.